selalu indah tanggung sikap positif yang berbangkit kembali negeri agar tidak ada yang dikebiri. Allah Allahu Akbar, pejabat sang pembela. Allah Allahu Akbar, pejabat bela umat. Allah Allahu Akbar, pejabat bela ulama. Allah Allahu Akbar, pejabat. Ya, kita akan sambut takbir. Ya, Bapak tokoh nasional kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita berikan tepuk tangan dan sambutan hangat ya atas kehadiran Bapak Anies Rashid Baswedan di tengah-tengah kami di keselenggaraan Mutus Kedua Pejabat. Alhamdulillah, beliau kesibukan beliau, Pak. Iya, luar biasa, masih menyempatkan beberapa undangan, kegiatan masih tetap bisa hadir. Iya, luar biasa. Tugasnya pejabat ini yang sangat kita banggakan. Dan kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur ya. Iya, selamat datang untuk Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Selamat datang Bapak Anies Rashid Baswedan di Mubes Kedua Pejabat, pengacara Jawara Bela Umat yang kedua. Iya. Iya, dan baru saja Bapak Anies tadi pagi kita sudah menyelenggarakan musyawarah bersama dan alhamdulillah terpilih ketua umum secara aklamasi yaitu Bapak Haji Eka Jaya sebagai ketua umum Ormas Pejabat 2024-2029. Iya. Dan tadi sudah ada rangkaian acara dan sudah berlangsung pelantikan. Dan tentu setelah ini juga akan kita dengarkan. Tapi sebelum Pak Anies naik ke panggung, kayaknya nggak abdul kalau Pak Anies kita nggak kasih pantun. Kita kasih pantun buat Bapak Anies ya. Dengerin ya. Pantunnya begini Pak Anies. Makan nasi mateng, minumnya teh manis. Cakep. Enaknya pakai soto babat. Cakep. Selamat datang buat Bapak Anies di acara Mubesnya Pejabat. Iya, terima kasih Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan kita kasih kesempatan beliau untuk istirahat beberapa menit sambil menunggu Pak Anies memberi sambutan. Baik, mohon izin para tamu undangan yang kami muliakan. Tiba saatnya kita langsung saja kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Dewan Pelindung Pejabat Pengacara Jawara Bela Umat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Pada beliau kami persilakan. Makan dodol rasanya manis. Cakep. Manis seperti buah rambutan. Cakep. Belum abdol kalau Bapak Anies sebelum memberi sambutan. Kepada Bapak Anies. Berikan tepuk tangan untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Ini Bang Dul wagub kita ya? Bukan? Wagub kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita hormati
para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustazah yang kita hormati, Ketua Umum Pengacara Jawara Bela Umat yang baru saja terpilih kembali, Bang Haji Eka Jaya. Tepuk tangan untuk Bang Eka. Yang saya hormati semuanya para tokoh nih, Bang Abu Bakar Sadli, Rafifi, Ridho, Bung Ridho, dan semua saja nih satu persatu, Pak Yai, Ustazah Nurdiati, dan juga ini Pak Kiai Badruddin nih jauh-jauh datang, udah lama kita belum jumpa nih Pak Badruddin. Senang tapi sehat, seger, makin bercahaya. Insyaallah terus dimudahkan dakwahnya. Dan juga Pak Aziz yang saya hormati, semua saja ini kelihatannya jago-jago pantun semua di sini nih. Saya coba bikin dadakan nih bikinnya, mudah-mudahan lolos nih. Cakep ya. Belum mulai kita udah minta tolong juga. Pergi ke pasar beli terasi, pulangnya malah bawa durian. Bang Eka Jaya, Ketua Pejabat penuh dedikasi. Rapat musyawarah bukan jadi ajang lomba pantun. Iya, saya mau nerusin takut lomba pantun, ini jago-jago pantun semua di sini. Bapak sekalian saya hormati, alhamdulillah selamat atas mubes kedua pejabat, dan saya mohon maaf datang terlambat. Sudah diniatkan sebetulnya untuk hadir, dan kekeliruannya ada di kami. Jadi beliau mengundang hari Minggu dijadwalkan hari Minggu, lalu beliau ngabarin berubah jadi Sabtu. Nah ketika berubah, oh iya berubah Sabtu, kalendernya nggak diganti. Jadi di kalender masih hari Minggu. Tadi lagi tengah-tengah acara, kira-kira jam berapa? Jam 2-an kira-kira. Saya dikabarin sama John, dikirim teks dari Bang Eka Jaya, Pak Anies jadi datang apa enggak? Masya Allah, ini kita salah tanggal, minta maaf. Lebih baik datang terlambat daripada tidak datang sama sekali. Jadi langsung tuh acara digeser, langsung ke sini dulu, pokoknya ketemu dulu, karena ini pejabat ini adalah pribadi-pribadi konsisten dalam perjuangan selama ini. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih karena selama ini telah menjadi pejuang garis depan, dan kita semua sadari bahwa tantangan kita ini besar perjalanan ke depan. Dan kalau sampai kita menjaga barisan dengan baik, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan, karena pejabat memegang nilai untuk menentukan arah setiap ada dilema. Nah ini yang kita lihat dalam ujian-ujian beberapa waktu terakhir ini, termasuk ketika menjalani proses di Pilkada Jakarta kemarin, bahwa teman-teman semua menyadari apa yang terjadi ini bukan sebuah situasi politik yang ideal. Kenapa? Karena ada proses intervensi, dan karena intervensi lalu kita harus mengambil keputusan, dan pada saat kita mengambil keputusan kita memegang pada menjadi. Alhamdulillah apa yang kemarin kita putuskan insyaallah menjadi kebaikan bagi umat dan bagi masyarakat di Jakarta khususnya. Nah, bagi pejabat saya bersyukur bahwa jangkauannya makin luas. Hari ini saya dengar bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah, baik di Sumatera, di Jawa lain, di provinsi-provinsi lain di Jawa, juga insyaallah di Sumatera, Sulawesi, mudah-mudahan makin luas jangkauannya. Dan makin memberikan karya yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berkumpul adalah satu hal, berkarya adalah hal lain. Ada yang berkarya tapi tidak berkumpul, ada yang berkumpul tapi tidak berkarya. Nah, mudah-mudahan pejabat ini berkumpul dan berkarya. Jadi
kita akan melihat masyarakat nantinya melihat kedatangan kehadiran pengacara jawara bela umat ini adalah kehadiran yang dirasakan manfaatnya. Jadi kami berharap di Mubes kedua ini dengan kepemimpinan yang dikukuhkan kembali, insya Allah Bang Eka Jaya akan bisa menjalankan semua programnya. Dan saya senang dengan pendekatan yang praktis. Mubesnya hari ini, ditetapkannya hari ini, dilantiknya hari ini juga. Jadi 3 in 1 ini selesai. 3 in 1 selesai, 3 diselesaikan dalam 1. Nanti insya Allah nantinya manfaatnya dirasakan terus nanti ke perjalanan ke depan. Kemudian kami juga berharap agar kerukunan, soliditas internal di pejabat ini dijaga. Saya bersyukur hadir di sini, baik saya menyaksikan datang juga teman-teman seperjuangan yang seragamnya beda-beda. Kenapa menyenangkan? Karena artinya bahwa beda seragam sama tujuan bisa berkumpul sama-sama. Kita ini sering kalau seragamnya beda-beda nggak pada kumpul. Kumpulnya sama yang seragamnya sama. Loh, seragam boleh gonta-ganti, seragam boleh beda, tapi misi, tujuan, cita-cita kita sama dan kita harus bisa berkumpul sama-sama. Jadi soliditas internal pejabat dijaga. Yang kedua, relasi dengan yang lain-lain juga terjaga. Dan saya tahu Bang Eka Jaya ini termasuk yang silaturahminya paling rajin. Dari mulai subuhan sampai 11 malam ada. Acaranya beda-beda. Ya, tapi betul nggak Bang Eka Jaya? Kalau ketemu Bang Eka ini berbagai acara. Nah, ini silaturahmi seperti ini harus kita jaga. Silaturahmi itu memang menyita energi, menyita waktu, tapi itu membukakan rezeki kita. Betul kan? Dan itu tentu saja melipat gandakan semua kebaikan yang dikerjakan. Jadi mudah-mudahan ini juga dijalankan oleh para pengurus pejabat di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dengan begitu jangkauan akan lebih luas, persaudaraan terbangun, dan harapannya pada saat menghadapi tantangan-tantangan yang tidak diduga, maka muncul kesiapan untuk bisa menghadapinya. Dan seringkali pada saat tantangan tak terduga itu muncul, sekalian, tanpa ada modal hubungan yang terjaga, seringkali kita mengalami kesulitan. Nah, jadi berharap di pejabat ini soliditas internal maupun soliditas eksternal itu dijaga sama-sama. Kemudian yang barangkali bagian akhir, kita melihat kondisi di luar, kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Masyarakat merasakan tekanan ekonomi yang sangat besar. Walaupun bangsa kita ini bangsa yang ulet, tahan, tangguh, menghadapi apapun, tabah, dan selalu senyum, alhamdulillah. Ini saya rasakan tugas di Jakarta, Bu. Datang satu tempat, kebakar, habis. Datang gimana? Alhamdulillah, Pak. Saya selamat, anak-anak selamat, padahal habis semua ini. Tapi yang muncul adalah alhamdulillah. Itu banjir begitu. Tantangan apapun kita memiliki ketangguhan. Dan saya datang lagi kira-kira 6 bulan ke tempat itu, sudah mulai dibangun lagi, sudah mulai seakan-akan kemarin tidak ada kejadian. Sering nggak ngalamin itu di Jakarta? Itu menunjukkan memiliki daya tahan. Nah, negara tidak boleh membiarkan rakyat sendirian menghadapi seperti itu. Negara harus membantu rakyat yang sudah memiliki sikap yang tangguh, sikap siap untuk bangkit kembali dari suasana yang jatuh dan lain-lain. Nah, di luar sana sedang ada kendala ekonomi yang tidak kecil. Karena itu mudah-mudahan teman-teman pengacara dan jawara bisa ikut di dalam program-program untuk penguatan perekonomian. Karena ini yang saat ini banyak dibutuhkan. Artinya kalau ada acara-acara, anjurkan untuk menggunakan produk-produk dari masyarakat kebanyakan.
UMKM kita ini banyak tapi produknya belum tentu terserap. Pastikan kalau ormas-ormas ada acara, jangan beli dari perusahaan-perusahaan besar, tapi beli dari usaha-usaha rumahan yang ada di sekitar kita. Gaungkan itu, ajak semua sehingga kita bisa ikut membantu meringankan beban perekonomian rakyat kebanyakan yang hari ini luar biasa. Hari ini terasa sekali, apalagi di Jakarta. Di Jakarta itu sekalian, kita tidak berada di lingkungan pertanian, perkebunan, di mana kalau ada kebutuhan kita bisa pasok dari lingkungan kita. Kita harus melakukan melalui pembelian semuanya. Itu yang menyebabkan kita memiliki ketergantungan kepada yang di luar. Tapi juga dengan kata lain, kebutuhan pangan, kebutuhan pokok kita harus didapat menggunakan uang, tidak bisa menggunakan metode yang lain. Nah, itu sebabnya mudah-mudahan di bagian akhir ini saya ingin mengajak, mari kita ringankan beban itu. Insya Allah dengan mubes yang sekarang dilakukan, pejabat makin solid, makin maju, makin berkembang, makin luas kebermanfaatannya, dan insya Allah semua yang terlibat di sini akan dicatat sebagai amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Demikian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Nasrun minallah, fathun qarib, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.